Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom nama budaya, salam kebajikan. Selamat pagi saya ucapkan kepada Bapak dosen pengampu dan teman-teman yang menyaksikan video ini. Saya akan mempresentasikan mengenai topik identitas dan karakteristik negara atau nasional. Dalam topik presentasi ini terdapat dua subbab, yaitu identitas nasional dan karakteristik negara. Yang pertama, dari subbab identitas nasional terdapat beberapa materi yang akan saya jabarkan, yaitu pengertian, fungsi, faktor-faktor, simbol, dan pentingnya menjaga identitas nasional. Yang pertama, dari pengertian, identitas nasional merupakan identitas atau kepribadian unik suatu negara yang membedakannya dengan negara lain. Karakter bangsa ini terbentuk dari berbagai faktor, antara lain sejarah, budaya, bahasa, adat istiadat, nilai-nilai, serta cita-cita bersama yang diwariskan secara turun-temurun. Identitas nasional tidak hanya terbatas pada lambang negara seperti benderanya, lambang negara, lagu kebangsaan, atau semboyan negaranya. Tapi, identitas nasional juga menyangkut dalam cara masyarakatnya bertindak, hidup, dan berpikir. Yang kedua yaitu fungsi-fungsi dari identitas nasional. Fungsi identitas nasional yaitu yang pertama, untuk membedakan satu negara dengan negara lainnya. Yang kedua, untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, meningkatkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme. Yang keempat, mendorong kemajuan nasional. Dan yang terakhir, terpeliharanya kemerdekaan nasional. Yang ketiga, terdapat beberapa faktor dari identitas nasional. Sejarah merupakan peran penting dalam pembentukan identitas nasional karena berbagai fase kehidupan yang memberikan perspektif dan dampak yang berbeda tentang masyarakat di setiap bangsanya. Yang kedua yaitu kebudayaan. Kebudayaan merujuk pada hasil dari olah rasa, karya, cipta dan karsa manusia yang menghasilkan pengetahuan sebagai makhluk sosial. Yang ketiga, terdapat suku bangsa. Suku bangsa itu adalah golongan sosial yang telah ada sejak lahir karena ciri khasnya sebagai pemersatu dan identitas nasional suatu negara, mulai dari gaya bicaranya hingga dialek yang digunakan. Selanjutnya terdapat bahasa. Bahasa merupakan elemen yang membentuk identitas nasional bangsa karena membantu masyarakat berkomunikasi dan berkolaborasi. Maka dari itu, setiap negara memiliki bahasa yang berbeda-beda dan aksara yang berbeda. Dan faktor yang terakhir adalah agama. Agama merupakan kepercayaan yang mempengaruhi identitas nasional setiap negara, karena beberapa keputusan dan undang-undang setiap negara akan terbentuk berdasarkan agama. Atau ada juga negara yang tidak mendasarkan agama dalam undang-undang yang berlaku di negara tersebut. Yang keempat itu simbol-simbol. Simbol-simbol identitas nasional itu yang pertama adalah bendera. Bendera memiliki warna, bentuk, dan desain yang berbeda. Yang kedua yaitu lambang negara. Lambang negara itu adalah simbol grafis yang mewakili negara. Yang ketiga yaitu lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan itu memiliki makna rasa cinta terhadap negara. Maka dari itu, setiap negara itu berbeda, tergantung dari sejarah apa yang mereka memiliki. Yang keempat yaitu mata uang. Mata uang merujuk pada simbol ekonomi dan politik. Karena dari mata uang itu menentukan juga seberapa sejahtera suatu negara tersebut, karena dilihat dari inflasinya dan bagaimana itu dikonversi ke mata uang negara lain. Yang terakhir yaitu dari simbol budaya. Budaya terdapat nilai-nilai, tradisi, dan keunikan budaya. Yang terakhir yaitu simbol budaya. Terdapat nilai-nilai, tradisi, dan keunikan budaya. Keunikan budaya di suatu negara itu berbeda dengan negara lain. Maka keunikan negara itu akan mencerminkan negara tersebut. Yang terakhir yaitu pentingnya menjaga identitas. Mengapa identitas negara sangat penting untuk dijaga? Yang pertama yaitu memperkuat persatuan dan kesatuan. Identitas nasional itu terbentuk karena persatuan dan kesatuan. Ketika kita tidak bersatu dan membentuk kesatuan, maka identitas nasional tidak terbentuk. Mengapa? Karena kita tidak diajarkan untuk melestarikan identitas kita. Jika tidak bersatu, kita tidak mengetahui identitas negara kita seperti apa, bagaimana keunikan dari negara kita. Karena identitas negara juga akan diperhatikan oleh negara lain untuk mengidentifikasi
keunikan dari negara tersebut. Lalu melestarikan budaya nasional. Seperti yang saya sampaikan tadi, persatuan dan kesatuan itu akan mendorong kita untuk membentuk identitas nasional, yang kemudian akan membuat kita melestarikan budaya nasional, karena kita sendiri telah menjaga identitas kita supaya tetap utuh dan tidak mengikuti identitas dari negara lain. Kemudian dari melestarikan budaya itu terbentuklah rasa cinta tanah air, karena kita sendiri telah menjaga budaya kita tetap utuh, sehingga kita akan berusaha untuk menjaga identitas nasional kita sendiri. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan daya saing. Dari keunikan budaya yang kita tunjukkan, dari identitas yang kita miliki, dari pedoman negara yang kita miliki, itu meningkatkan daya saing negara lain. Mengapa? Karena itulah keunikan negara kita yang dilihat oleh negara lain dan mereka sangat tertarik dengan keunikan dari negara kita. Sehingga itu juga meningkatkan daya saing dengan negara lain. Dilanjutkan pada subbab 2 yaitu karakteristik nasional. Dalam subbab ini terdapat materi yang akan saya jabarkan yaitu pengertian, unsur-unsur karakteristik nasional, aspek-aspek karakteristik nasional, dan karakteristik berdasarkan kondisi. Yang pertama dari pengertian. Karakteristik suatu negara adalah sifat atau aspek yang membedakan suatu negara dengan negara lain, yang mencakup seperti kondisi geografis, ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Yang kedua, terdapat unsur-unsur dari karakteristik negara. Yang pertama adalah wilayah. Wilayah itu adalah daratan, lautan, dan udara yang dikuasai oleh negara. Karena wilayah yang dimiliki suatu negara dengan negara lain itu berbeda, maka itu akan mengatur pada iklim, suhu negara, mata pencaharian atau ekonomi suatu negara, dan juga kualitas hidup dari negara tersebut. Yang kedua, terdapat penduduk. Penduduk suatu negara itu sangat penting untuk menunjang pembangunan bangsa. Seperti yang kita tahu, jumlah penduduk itu sangat krusial dan sangat menentukan dalam kemajuan suatu negara. Mengapa? Karena penduduk sangat dibutuhkan untuk pembangunan bangsa. Mengapa? Karena penduduk itu akan melanjutkan atau meneruskan identitas nasional kita dan meneruskan ekonomi kita yang akan meningkatkan kemajuan ekonomi, kemajuan infrastruktur negara, kemajuan pendidikan, dan lain-lain. Kemudian terdapat pemerintahan. Pemerintahan itu organisasi yang menjalankan kewenangan untuk mengatur masyarakat. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, penduduk itu sangat penting dalam suatu negara karena akan menjalankan undang-undang dalam suatu negara. Tapi undang-undang itu tidak bisa dilaksanakan jika kita belum memiliki pedoman atau panduannya. Makanya kita perlu pemerintah. Karena pemerintah akan mengatur undang-undang dalam suatu negara sehingga kita mendapatkan hak dan kewajiban yang perlu kita lakukan. Yang keempat yaitu kedaulatan. Kedaulatan itu terbagi menjadi kedaulatan dalam dan kedaulatan luar. Kedaulatan dalam yaitu kewenangan pemerintah untuk mengatur masyarakatnya sendiri, untuk mengatur negaranya sendiri. Sedangkan kedaulatan luar itu adalah kewenangan dari suatu negara untuk melakukan hubungan diplomatik dengan negara lain. Atau seperti yang kita tahu, terdapat beberapa perkumpulan dari negara-negara, di antaranya adalah ASEAN, PBB, WHO, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu pengakuan dari negara lain. Syarat mutlak pengakuan negara yang tidak resmi. Yang ketiga, terdapat aspek-aspek dari karakteristik nasional, di antaranya karakteristik geografis. Kondisi geografis dapat mempengaruhi kondisi iklim seperti kemarau atau penurunan yang mempengaruhi kualitas hidup dan ekonomi negara tersebut. Geografis suatu negara itu sangat krusial karena perbedaan lintang, perbedaan bujur, dan perbedaan letak saja sudah mempengaruhi iklim, kualitas hidup masyarakat di negara tersebut, kemudian tingkatan ekonominya, yaitu termasuk sumber daya apa saja yang ada di dalam negara tersebut. Aspek selanjutnya yaitu kehidupan sosial. Kehidupan sosial itu mencakup struktur sosial, pendidikan, kesehatan, dan kependudukan. Kemudian ada budaya. Budaya mencerminkan identitas dan identitas nasional suatu negara yang mempengaruhi cara masyarakatnya berinteraksi dan memahami dunia luar. Kemudian ekonomi. Ekonomi mencakup sistem ekonomi seperti kapitalisme, komunisme, atau
ekonomi campuran, serta struktur ekonomi, seperti sektor ekonomi utama yaitu pertanian, industri, dan jasa. Yang terakhir yaitu dari politik. Politik mencakup sistem pemerintahan seperti demokrasi, monarki, dan sistem totalitarian, serta struktur politik seperti pemilihan, partai politik, dan hak-hak warga negaranya. Yang terakhir yaitu ada karakteristik berdasarkan kondisi. Terdapat negara maju dan negara berkembang. Seperti contoh, negara maju adalah Jepang. Mengapa? Karena kualitas masyarakatnya itu sudah bagus. Dari sisi pendidikan, ekonomi, kualitas masyarakatnya itu sudah baik. Kemudian infrastruktur pembangunannya yang lancar, stabil. Namun angka kelahirannya itu cenderung stabil ataupun menurun. Karena usia produktif di negara Jepang itu memilih untuk bekerja dibanding menikah, karena biaya hidupnya yang tidak sedikit, termasuk dalam membeli rumah, membesarkan anak, dan juga mengurus kehidupan rumah tangga. Kalau contohnya negara berkembang itu Indonesia ya, karena infrastruktur pembangunannya itu masih tidak merata. Terbukti dari adanya daerah yang terpencil, dan itu memicu pada pendidikan yang rendah, karena tidak sedikit dari mereka yang tidak bersekolah. Lalu itu juga mempengaruhi kualitas hidup masyarakat yang ada di pedalaman atau di pelosok. Kemudian tingkat penganggurannya yang juga tinggi karena sektor pekerjaan yang masih sedikit. Demikian presentasi saya mengenai identitas nasional dan karakteristik negara. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya. Salam kebajikan.